Halo, selamat malam. Saya Tracia Alifila Manul. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 2 jaringan komputer. Seperti yang terlihat pada layar, di sini saya akan mempraktekkan beberapa perintah, sekitar 20 perintah pada command prompt. Yuk kita langsung saja ke praktikum. Pertama kita buka aplikasi command prompt, lalu kita mulai dengan perintah pertama, yaitu cd. cd merupakan singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk pindah-pindah directory. Pada layar command prompt, di sini terlihat direktorinya ada pada ASUS. Nah, saya mau pindah direktori ke dokumen. Caranya cd dokumen. Kita enter. Nah, dari direktori ASUS dia berpindah ke direktori dokumen. Bagaimana cara untuk mengembalikan dari dokumen ke ASUS? Maka kita lakukan perintah cd lagi, lalu copy yang ini, kemudian enter. Maka dari dokumen dia akan kembali ke direktori ASUS. Kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu cls. cls singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar command prompt. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. cls. Nah, dia sudah membersihkan semua tulisan yang ada pada command prompt. Baik, perintah yang ketiga yaitu cls/ tanda tanya. Perintah ini untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. cls/ tanda tanya. Baik, di sini akan muncul tulisan clear the screen, artinya membersihkan layar. Kita lanjut perintah dir/ tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. dir/ tanda tanya. Inilah tampilan setelah kita mengetik perintah dir/ tanda tanya. Kita lanjut ke perintah berikut. Perintah ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Saya coba membersihkan dulu layarnya. Nah, perintah ipconfig. Baik, di sini ditampilkan IP address. Kita lanjut ke perintah yang berikut, yaitu ipconfig/all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default. Namun ipconfig/all ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan.
Saya bersihkan kembali. ipconfig/all. Di sini menampilkan Windows IP configuration. Di sini ada host name-nya laptop B74BHH-8. Kita lanjut ke perintah yang berikut, yaitu ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Saya bersihkan kembali. ipconfig/tanda tanya. Ini menampilkan contohnya ipconfig, ipconfig/all, renew, release, dan lain-lain. Lalu yang berikut, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Saya bersihkan kembali. ipconfig/release. Di sini saya tidak akan melakukan perintah ini supaya tidak mereset semua settingan IP address. Lalu yang berikut, ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Renew. Di sini juga saya tidak akan melakukan perintah ini karena tadi saya tidak melakukan perintah release. Kemudian perintah ipconfig/displaydns. IP ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Baik, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah yang berikut,
ipconfig/plus/hdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. ipconfig/plus/hdns. Lalu ada perintah ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Saya bersihkan kembali. Lalu ada perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ping. Di sini saya akan menampilkan IP address-nya. Kemudian ada perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, routing tabel antarmuka jaringan, dan statistik protokol jaringan. Rexona Lotion deh, cocok keringnya, nyaman harian dengan kesegaran nonstop. Beli sekarang. Baik, di sini sudah muncul semua active connection-nya. Kita lanjut ke perintah tracer.
Perintah ini digunakan untuk melacak rute paket atau komputer Anda ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Saya bersihkan dulu. Clear. Baik, seperti ini tampilannya. Kemudian ada perintah petping. Perintah ini adalah gabungan dari tracer dan ping yang melacak rute dan memberi statistik tentang setiap hop di rute tersebut. Ini sudah ditampilkan. Kita lanjut. Perintah NSLOOKUP. Perintah ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain tertentu. Saya bersihkan kembali. NSLOOKUP. Baik, seperti ini tampilan ketika kita mengetik perintah NSLOOKUP. Lalu ada perintah next. Perintah ini. Lalu ada perintah next. Perintah ini adalah utilitas baris perintah digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Kita coba menggunakan next interface ipso-config. Saya bersihkan kembali. Seperti ini tampilan untuk perintah next-nya. Ada tampilan configuration local area,
lalu ada configuration local area, koneksi 1, 2, kemudian wifi, dan juga loopback, dan juga loopback. Kita lanjut ke perintah route. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan dan mengedit tabel IP di sistem Windows. Dibersihkan dulu. Route print. Contohnya perintah route print. Di sini telah menampilkan semua tabel IP route. Lalu perintah net. Perintah net ini adalah utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi pengelolaan penggunaan dan grup dan lainnya. Kembali saya bersihkan layarnya. Net, di sini saya menggunakan net user. Net, contohnya net user. Perintah pada command prompt. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika berkenan. Dadah.